Assalamualaikum Nanda semua. Materi yang kita pelajari sekarang mengenai konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu konsumsi? Artian konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu benda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri benda konsumsi. Pertama, benda yang dikonsumsi merupakan benda ekonomi, yaitu benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tiga, manfaat, nilai ataupun volume benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Maka benda konsumsi dapat dibedakan menjadi yang pertama, benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya makanan, minuman, obat-obatan. Yang kedua, benda yang pemakaiannya bisa berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Contoh pakaian, sepatu, tas, laptop, telepon genggam, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi konsumen dapat dibedakan menjadi faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi antara lain satu, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan konsumen, konsumsi cenderung semakin besar pula. Sebaliknya, konsumen yang berpendapatan rendah biasanya tidak akan banyak melakukan kegiatan konsumsi karena daya belinya juga rendah. Dua, tingkat harga barang dan jasa. Sudah menjadi hukum ekonomi bahwa semakin tinggi harga barang dan jasa, maka semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga barang dan jasa, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang dikonsumsi. Tiga, ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Walaupun uang ada, tetapi apabila barangnya tidak tersedia, maka kita tidak akan bisa mengkonsumsi barang tersebut. Faktor non-ekonomi antara lain satu, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka semakin sedikit pula jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Dua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin beragam pula kebutuhan orang tersebut. Contohnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Namun bagi yang buta huruf atau tidak berpendidikan, buku bukan merupakan kebutuhan utama. Tiga, tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan yang tinggal di daerah beriklim dingin berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang beriklim panas. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah panas menggunakan pakaian yang tidak tebal. Empat, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya,
Orang yang dari suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang yang dari suku Minang suka makanan yang pedas. Contoh lainnya, di Jepang dan Cina, orang makan dengan menggunakan sumpit, sedangkan di negara barat menggunakan sendok dan garpu. Tak heran bila konsumsi sumpit di Jepang dan Cina lebih tinggi daripada negara barat. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih suatu produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Pertama, hukum 01 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya akan mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Agar lebih jelas kita pahami, anggap kamu menyukai coklat. Suatu hari paman kamu datang dan mentraktir coklat sepuas-puasnya. Tentu saja kamu sangat tenang karena kamu sangat menyukai coklat. Coklat pertama nikmatnya bukan main, apalagi coklat itu kesukaan kamu. Kemudian kamu makan lagi coklat kedua, makin terasa enak, kepuasanmu meningkat. Kamu tambah lagi coklat ketiga, masih terasa enak, tapi tidak sekuat ketika kamu memakan coklat yang pertama. Pada batang coklat yang keempat, kamu sudah mulai malas memakannya karena lidah kamu mulai kaku dan perutmu makin kenyang dan kamu mulai merasa jenuh. Coklat tersebut kurang menarik minat kamu. Pada batang coklat kelima, kamu sudah tidak bisa memakannya lagi. Itulah maksud dari hukum 01. Apabila kita memenuhi kebutuhan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula tinggi, tapi lama-kelamaan semakin menurun karena kita akan mencapai batas jenuh. Hukum konsen kedua berbunyi bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dimiliki akan seorang tidak akan menghabiskan uangnya hanya untuk membeli pakaian saja, tetapi uang yang dimilikinya digunakannya untuk hidup. Sampai di sini materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.